Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 3 ya? Jadi untuk kelas 3 karena berhubung kelas kalian sedang direnovasi, dibagusi ya Nak ya. Jadi sementara seminggu ke depan kalian menumpang di kelas di nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas. Nah, ya. Coba untuk kelas 5. Masih ingat nggak pelajaran untuk minggu kemarin? Kelas 3. Kenapa? Matematika penjumlahan bilangan cacat. Nama matematika penjumlahan bilangan cacat. Kelas 3 dibuka bukunya terlebih dahulu pada halaman 29. Dibaca terlebih dahulu ya. Dulu. Kelas di pelajaran pada hari ini adalah tentang organ gerak manusia dan hewan. Coba dibuka bukunya halaman 9. Jadi salah satu organ gerak pada kita adalah apa? Mati ya. Coba dibaca terlebih dahulu materi pelajarannya pada halaman yang pertama dan juga halaman kedua ini ya. Coba dibaca terlebih dahulu untuk kelas 3. Sekarang kita akan belajar bilangan cacat dan pecahan sederhana. Ini apa sih? Pecahan. 1. Nah, 2 pintar ya. Nah, baiklah ya. Sekarang di sini Bapak akan membagi jadi 2 kelompok ya. Macam-macam organ yang ada pada manusia dan macam-macam organ yang ada pada hewan ya. Agar juga kalian dapat memahami beserta fungsinya. Bapak akan membagi kelompok, membaca terlebih dahulu rangkuman tentang organ gerak manusia dan hewan. Ya, ini ya. Ini kelompok 2 membaca tentang organ gerak manusia. Kelompok 1 organ gerak hewan ya. Boleh dijadikan 1, fungsinya aja adalah bilangan yang dimulai dari ya. Dimulai dari 0 ya. Ada apa tandanya? Bilangan cacat ya. Ini adalah contoh pecahan sederhana ya. Ya, ada tugas pada asasemen 3 pada halaman 78 ya, halaman buka dan dikerjakan secara kelompok ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini kerjakan ini untuk kelompok 2 ya. Ya, ini ya. Nah, coba lihat. Sudah dibaca ya, sudah? Nah. Lihat ini. Pada manusia alat gerak pasif. Nah, yang pertama tulang kepala hewan ini, kepala kecil ini tengkorak. Terus turun sini tulang leher ya. Tulang kaki depan. Kemudian tulang kaki belakang. Kemudian di atasnya sini ada tulang belakang. Yang di sininya tulang pangkal paha, yang terakhir di arah ekor ada tulang ekor. Jadi ekornya itu ada tulangnya dikit ya, kecil itu. Nah, jadi fungsi otot pada manusia ya, apa fungsinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Jadi otot berfungsi untuk ya salah satunya untuk menggerakkan tubuh kita ya, agar tulang-tulang kita ini dapat bergerak dengan baik ya. Sama juga dengan fungsi tulang pada hewan ya. Kemudian pada manusia fungsi otot pula ya. Fungsi otot ini sebagai gerak ya, untuk gerak aktif mengaktifkan tulang ya. Coba perhatikan dulu ya pos 3 ya. Perhatikan dulu ya, pos 3. Tapi sama seperti manusia, cuma beda letak dan posisinya ya. Nah, sekarang buka asasemen 3 pada halaman 97. Ya, ini dikerjakan secara berkelompok ya.
Nanti bisa dikumpulkan. Paham ya? Untuk asamen 3 ini dikerjakan ya dari 1 sampai dengan 5 soal ya. Silakan ya. Untuk pengertiannya sudah terdapat pada rangkuman yang sudah Bapak buat kemana. Terus akan dikumpulkan. Ini punya kelompok 1 ya. Kelompok A, kelompok B mana? Sudah. Sudah. Misalnya kalian punya 5 buku tulis ataupun 5 pulpen ataupun 5 pensil, itu termasuk bilangan caca ya. Nah, salah satunya kalau di rumah itu adalah cara menghitung buku yang sama pada rumah kalian ataupun di kamar kalian. Paham ya? Nah, coba. Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Apa lambang bilangan caca? Lambang bilangan untuk bilangan caca ya. Lambang bilangan caca. Himpunan nomor atau himpunan angka. Makanya berkesinambungan dengan buku tadi, buku yang ada di rumah ya. Buku. Kalian punya buku 5, berarti himpunan atau kumpulan buku. 5 buku cerita. Cerita ya. Jadi kalian punya himpunan buku cerita. Nah, itulah contoh bilangan caca dan juga lambang bilangan caca dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kembali ke jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya untuk kelas 3 ya, mengenal lambang bilangan caca dan juga apa sih bilangan caca, gimana sih contohnya bilangan caca, apa sih contoh bilangan caca pada kehidupan sehari-hari ya. Tadi ya untuk lambang bilangan caca huruf numbers ya, huruf W. Nah, artinya himpunan nomor ataupun himpunan angka ya. Kemudian untuk yang kelas 5, alat gerak ataupun organ gerak pada manusia adalah tulang pipi, ya, tulang kaki, tulang apa? Tulang tangan ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian alat gerak pada hewan, ya, ada jenisnya ya. Juga memiliki tulang ekor. Manusia pun juga memiliki tulang ekor juga ya. Jadi hampir sama, cuman letaknya dan kondisinya yang berbeda. Sekarang kita istirahat bersama-sama dan kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silakan untuk ketua kelas dari kelas 5 untuk memimpin doa kawan-kawannya. Terima kasih. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jadi mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.